الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نوع التعليم والتعليم هو التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pertemuan malam hari ini setelah kita membaca qasidah Al-Madihil Burdah, insyaallah kita akan memulai dalam pembukaan kitab Bidayatul Hidayah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas tentang manaqib sahib kitab Bidayatul Hidayah, yakni Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Manaqib sedikit kemarin sudah kita bahas bagaimana beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sampai beliau mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dan mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Dan di dalam awal kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah, mari kita niatkan semua di dalam hati kita dengan kesungguhan, dengan keyakinan benar-benar untuk setidaknya mengamalkan apa yang kita dapat di dalam kitab Bidayatul Hidayah semampu kita. Karena apabila kita mengamalkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, walaupun mungkin tidak semuanya, walaupun mungkin enggak sekomplit apa yang diajukan di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, insya Allah kita tergolong orang-orang yang diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tergolong orang-orang yang berada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan dari sekarang, ya Allah, kita dapat dari pelajaran ini, kita mau amalkan, kita mau benar-benar, karena di sini isinya pengamalan-pengamalan yang menjadikan fondasi buat kita dalam beribadah. Itu kitab Bidayatul Hidayah. Karena apa? Sampai ada satu cerita, itu ada 3 habaib. Ya, itu mereka semua itu berangkat menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di hadapan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Hujratus Syarifah, di Hujrah Syarifah, yakni makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang bernazar, janji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkan semua yang ada di kitab Bidayatul Hidayah, untuk diamalkan. Setelah melakukan perjanjian tersebut, dalam 3 orang ini tadi ulama semua, nasalihin semua, ya, mereka orang di hadapan Rasulullah SAW ini berjanji untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Setelah itu mereka pulang, dan di malam harinya dimimpiin sama Rasulullah SAW. Kisah ini kisah nyata, dan ini terbukti. Sampai sekarang ini ada buktinya. Yang pertama itu Al-Habib Abdurrahman atau Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Aidarus. Yang kedua Al-Habib Syekh Al-Jufri. Yang ketiga Al-Habib Hussein bin Faqih. 3 orang ini kalau namanya salah nanti bisa dilihat di kitab ya. Ya. Itu pokoknya dari marga Al-Aidrus, dari marga Al-Jufri, dan dari marga Bil Faqih. 3 orang ini dimimpiin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berziarah dan bernazar seperti itu tadi untuk mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Adapun yang Al-Aidrus tadi, Habib Mustafa Al-Aidarus, kalau nggak salah Habib Mustafa Al-Aidarus, beliau mimpi diberikan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu safinah, catatan, buku catatan kecilnya segini. Di dalam mimpinya dikasih ini catatan, suruh berangkat dakwah
kamu wahai Mustafa berangkat ke Mesir. Itu catatan ini. Setelah bangun ada beneran catatannya. Wallahu alam sampai sekarang catatannya ada di Mesir apa enggak? Itu katanya ada di museum atau ditaruh di kediaman cucu-cucu beliau. Itu pemberian dari Rasulullah SAW. Kalau dibuka kosong, catatannya ini buku kosong. Yang kedua, Al-Jufri tadi, Habib Syekh Al-Jufri. Al-Jufri itu berangkat ke Hind, ke India. Diberikan tongkat sama Rasulullah SAW. Untuk dakwah, diberikan tongkat sama Rasulullah SAW untuk berdakwah ke India. Dan yang ketiga, itu Bilfaqih. Bin Husain Bilfaqih, kalau nggak salah, yang ada di Aceh. Yang masyhur itu kubahnya ketika kena tsunami, hancur kubahnya. Itu makam beliau. Ya, sama Rasulullah itu diperintahkan di dalam mimpinya untuk pergi ke Asia, yakni ke Aceh. Dalam mimpinya suruh dakwah ke Aceh dan dibawain sama Rasulullah SAW satu cawan, satu rantang nasi, wadah nasi, wadah nasi ya, ceting kalau bahasa Pekalongannya, ya dibawain ceting. Itu suruh dakwah ke Aceh, berangkat itu mereka bertiga. Dakwah ke Mesir, yang satu dakwah ke India, dakwah ke ke Aceh. Ini kata Habib Salim, ini berangkat ke Aceh, ini dikasih rantang nasi, ini menandakan orang Indonesia suka makan, di mana-mana makan. Ya, dakwahnya suruh pakai rantang makanan. Walhasil itu cerita panjang. Ya, yang satu Al-Idrus tadi berangkat ke mana? Ke Mesir. Dikasih safinah. Setiap ada pertanyaan dari mufti, dari ulama di Mesir, karena ketika itu orang-orang Mesir Azhar ya, terkenal ya, dari zaman berapa ratus tahun yang lalu itu sudah terkenal. Universitas Al-Azhar itu tempat berkumpulnya orang-orang ilmu, dan sanad ilmu ada di sana juga. Berangkat ke sana dakwah. Setiap ada pertanyaan dari para ulama, dari para mufti, beliau buka kitab itu, ada jawabannya. Beliau buka kitab itu, jawab langsung. Terus itu sampai duduk di majelis iftar. Hadapan para ulama, para mufti memberikan fatwa. Ada pertanyaan apapun dijawab dengan detail, semua jawabannya ada. Subhanallah. Kemudian yang satu Al-Jufri berangkat ke India. Karena India itu terkenal waktu itu orang-orangnya dengan kesaktiannya. Sampai ada yang ngaku Tuhan. Bisa terbang. Ya, bisa hilang, bisa macam-macam. Ya, dukun-dukunnya sakti-sakti. Ya, sampai memurtadkan atau mengkafirkan satu desa. Itu datang Habib Syekh Al-Jufri tadi ke India, kemudian dakwah di situ. Katanya, adu mekanik. Ya, dakwah. Katanya, Tom kalau mau masuk daerah ini harus punya kelebihan. Mana karomahnya? Tidak boleh masuk daerah itu kecuali ada karomah atau kelebihannya. Ini ada dukun, bisa terbang, bisa ini. Katanya, gak usah anak yang terbang. Ini tongkat anak diketok langsung terbang tongkatnya. Akhirnya satu desa itu jadi muridnya, ikut dakwah, ikut sama Habib Syekh Al-Jufri tadi. Kemudian yang satu di Asia, di Aceh. Itu tadi Bilfaqih. Itu setiap ada orang mau makan itu rantang nggak pernah habis dari nasi. Keluar nasi, keluar terus, nggak berhenti. Wallahu alam. Sekarang rantangnya di mana itu? Ya, mungkin ada di museum, mungkin dibawa sama anak cucunya, mungkin sudah hilang. Wallahu alam. Nah, itu kisah nyata. Mereka semua dakwah, dan sampai sekarang itu kuburannya ada di Aceh. Itu yang Bilfaqih itu. Itu cerita karena mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Dan setelah mereka ini bertiga nazar, mengamalkan dengan sungguh-sungguh apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan apabila kalian yang hadir di sini, kita semua yang hadir di sini mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah, ana yakin pasti kalian mendapatkan satu maqam
kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah minal auliya, minal autad, aul abdal, al ahqab. Ngamalkan zaman sekarang kita hidayah pasti dapat makom di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah terus, bukan sehari dua hari tok ngamalkannya. Ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ada amalan-amalannya. Dan bukan itu Pak, ada akhlak-akhlaknya gimana menghadapi keluarga, gimana menghadapi teman, gimana menghadapi tetangga dan lain-lain. Insya Allah kita akan bahas semua di sini. Itu kitab hidayah. Dan kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengawali kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama ini mereka mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena dua sebab. Semua ulama mengawali kitab Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau menyusun kitab diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebabnya ada dua. Yang pertama apa? Iktidaan bil Quran. Ngikut Al-Quran. Karena Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah. Dan adapun asrar, rahasia yang ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sangatlah luas. Dan mereka mengikuti Al-Quran dengan tujuan untuk tabarruk, mengambil keberkahan, niru Al-Quran, kitab suci, kitab yang sangat agung, mukjizatnya Rasulullah SAW yang paling mulia, yang menjadikan pedoman kita sampai akhir zaman nanti, Al-Quran, yang menjadikan syafaat kita umatnya Rasulullah SAW nanti di alam kubur dan di padang mahsyar, Al-Quran. Itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yakni tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengawali sesuatu yang sangat mulia kecuali dengan sesuatu yang memiliki kemuliaan juga. Yakni Bismillahirrahmanirrahim, ini sir dan rahasianya sangatlah luas. Sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di dalam satu riwayat itu dikatakan, beliau mengatakan apa? Seandainya aku lau fassara ma fi basmalah, apa yang ada di dalam kalimat basmalah itu, seandainya aku ingin mentafsirkan apa yang ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka aku membutuhkan 40 ekor unta untuk membawa suhufnya, lembaran-lembarannya. Ini kalau satu onta itu berapa juz, berapa kitab. Ini 40 onta, itu buat Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Bakar Al-Adani bin Abdullah Al-Aidarus, beliau ketika Sayyidina Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Alamatud Dunia, beliau ketika mau berangkat haji mampir ke kota Aden. Ini Alamatud Dunia, beliau ini orang alim besar. Ini Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, orangnya biasa, di dalam riwayat biasa. Beliau hidup di zaman Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini beliau menguasai beberapa fan ilmu, sampai diriwayatkan ketika beliau meninggal ikut terangkat 17 atau berapa belasan ilmu yang belum sempat diajarkan. Ikut keangkat, ikut meninggal, ikut hilang sama meninggalnya beliau. Itu Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Alamatud Dunia, dijuluki Alamatud Dunia, saking alimnya. Itu beliau pas berangkat haji mampir kota Aden. Ketika di kota Aden datang di halaqah, di masjid ada halaqah taklim seperti ini. Ada halaqah taklim, beliau duduk di belakang. Ketika duduk di belakang, ini ada syekhnya ngasih satu pertanyaan sama muridnya. Nggak ada yang bisa jawab. Dikasih satu pertanyaan, ketika lagi taklim, nggak ada yang bisa jawab murid-muridnya. Ini Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih di belakang itu, jawab sebelahnya. Jawabannya ini. Cong ini. Muridnya tadi ngasum. Mana ya Syekh? Apa? Jawab. Jawabannya ini. Kaget Syekhnya. Kaget. Kata gurunya ini tadi, Syekhnya tadi yang ada di masjid, wallahi nggak ada yang bisa jawab pertanyaan ini kecuali Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih Alamatud Dunia yang ada ditarik. Ente tahu dari mana? Dari ini. Kasih tunjuk sampingnya, ternyata itu Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ada di situ. Kemudian sama Ahlul Aden, orang-orang Aden ketika itu beliau dimuliakan, dibikinkan halaqah untuk taklim, untuk mengambil ilmu dari beliau, diagungkan benar-benar. Para ahli ilmu semuanya, thalabatul ilm, penuntut ilmu pada kumpul, pada mau belajar sama beliau, ngambil berkahan.
sampai 3 hari 3 malam. Itu dalam 3 hari 3 malam beliau membahas cuman Bismillahirrahmanirrahim. Saking luasnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah keutamaan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dibalin la yabda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa. Setiap amar, perkara, suatu perkara dibalin yang memiliki urusan kepentingan, yakni fiddin, yang dianggap oleh syariat, kepentingan yang benar-benar, la yabda bi bismillah, apabila tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka perkara tersebut, urusan tersebut terputus. Maksudnya terputus yakni apa? Qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Makanya kalau kita mau taklim, mau berangkat taklim dari rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Itu mengamalkan dua itu. Itu sebab mengamalkan mengawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim di dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Seperti itu. Dan daripada asrar, rahasia-rahasia, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sangatlah banyak. Di sini disebutkan bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4. Ya kan? Bismi, lafzul jalalah, ar-Rahman, dan ar-Rahim. Dan ketahuilah 4 ini adalah isyarat yang dimiliki di dalam 2 perkara. Yang pertama, apa itu isyarat? Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya orang-orang muslim daripada setan. Karena apa? Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an syama'ilihim. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim dari 4 penjuru. Dari setan, yakni dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dari 4 penjuru. Apa katanya? Karena setan itu datang la'atiyannahum min baini aydihim, dari hadapannya, wa min khalfihim, dari belakangnya, wa an aymanihim, dari kanannya, wa an syama'ilihim, dari kirinya. Yakni godaan setan itu datang dari kanan, kiri, depan, belakang. Kemudian yang kedua, isyarat ila anna ma'asi al-mu'minin arba'ah aujah. Isyarat bahwa maksiatnya orang-orang mukmin itu dari 4 penjuru. Apa itu? Yang pertama, sir wa alaniyah wal lail wan nahar. Sir, diam-diam, umpetan, maksiatnya umpetan, ataupun terang-terangan, alaniyah, ataupun di malam hari, ataupun di siang hari. Maka diberikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini untuk mengampuni dosa kita daripada 4 maksiat yang datang pada kita, yang kita lakukan. Yakni dari 4 penjuru tadi. Paham ya maksudnya ya? Ya, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yakni dosa kita yang kita lakukan secara sir diampuni, dosa kita yang kita lakukan secara terang-terangan alaniyah diampuni, dosa kita yang dilakukan di siang hari diampuni, dosa kita yang dilakukan di malam hari diampuni, gara-gara kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu sir daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang tadi yang awal, apabila membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap gangguan setan tadi dari 4 penjuru juga dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan benteng itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim bagi yang membacanya. Itu daripada sir kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada 8 huruf. Dan ketahuilah bahwa jannah, surga itu ada 8 pintu. Ya kan? Anna abwaabul jannah samaniyah. Faman qalaha, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim an-safa'il qalb, dengan hati yang tulus, hati yang bersih, istahaqqa samaniyah abwaabul jannah, maka dia berhak untuk memasuki 8 pintu surga tersebut.
Ay yukhayyir bainaha ikraman lahu. Yakni suruh milih mau masuk yang mana untuk memuliakan ahli basmalah. Orang yang sering mengamalkan, memaknai kalimat bismillahirrahmanirrahim, membacanya dengan penuh hati yang khusyuk, hati yang tulus. Ya, wa inna ma yadkhul minal bab alladhi alima Allah annahu yadkhul minhu. Wa annahu minal azkar. Alka yajib dzikruha marratan fil umur. Dan ini termasuk daripada zikir yang wajib didatangkan, dibaca walaupun sekali di dalam umur hidup, seumur hidup. Baca bismillahirrahmanirrahim. Itu daripada asma bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa sebab Islamnya Ratu Balqis ketika datang sama raja atau Nabi Allah Sulaiman, ya kan? Itu gara-gara apa? Gara-gara suratnya Nabi Allah Sulaiman. Suratnya Nabi Allah Sulaiman yang dibawa sama burung hudhud diberikan kepada Ratu Balqis ketika itu burung hudhud berada di bolongan kamarnya. Nunggu. Ketika Ratu Balqis tadi tidur dalam keadaan terlentang seperti ini, datang itu burung hudhud, dilemparkan itu surat, jatuh kena di hatinya. Dan di dalam di suratnya apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu di dalam surat An-Nahl ada. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya ini surat dari Sulaiman, yakni Nabi Allah Sulaiman. Wa innahu, sesungguhnya berisi bismillahirrahmanirrahim. Dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu Allah berikan hidayah di dalam hati Ratu Balqis sebelum datang ke tempat kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Itu salah satu daripada asrar, rahasia-rahasia kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan masih banyak lagi tentang asrar daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ini di sini juga ada harful ba, as-sa'adah, harful ha. Maknanya apa sih? Banyak itu. Kalau kita mau sebutkan semua, ini bismillahirrahmanirrahim satu kali pertemuan. Iya. Intinya seperti itu. Kemudian alhamdulillah. Kemudian kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu juga sama, ada 8. Istahaqqa, siapa yang membaca alhamdulillah dengan kalimat hati yang tulus, itu juga masuk surga, pilih. Sama seperti bismillahirrahmanirrahim. Apa itu beliau menyebutkan apa? Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian, dengan yang paling aslinya kita layak untuk memuji, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam. Setelah itu salawat. Dan salawat serta salam ala Muhammadin rasulihi wa abdihi. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, Sayyidina Muhammadin rasulihi, yakni rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, wa abdihi, dan hambanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ala alihi, dan juga kepada para kerabatnya. Siapa itu? Alu Muhammad, yang disebut Alu Muhammad, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kalau disebutkan makna al-al, keluarga, itu secara bahasa maknanya ikratur rajul al-muntasibin alaih, keluarga atau sanak keluarga daripada golongan daripada laki-laki yang bernasab kepadanya. Jadi ayah, anak, cucu ke bawah itu namanya al. Ya. Dan yang dimaksud al Nabi SAW ini yang disebutkan Imam An-Nawawi itu siapa? Hum Banu Hashim wa Banu kullu mu'min Banu Hashim wa Banu Muttalib. Setiap orang yang beragama Islam atau beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu yang paling muttafaq, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian wa ashabihi min ba'dihi, dan juga kepada para sahabatnya, salawat serta salam kepada sahabatnya juga yang setelahnya. Ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa aja?
yang dianggap sahabat itu ada 6 syaratnya atau ada 7. Yakni orang yang hidup bareng di zaman Rasulullah SAW, orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, orang yang memandang langsung Rasulullah SAW, orang yang apalagi bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, bukan di dalam mimpi, di dunia, bukan di luar dunia atau di alam-alam lain. Karena Rasulullah bertemu banyak makhluk di alam lain, iya kan? Tapi kalau ketemunya di alam dunia, maka dia bisa dianggap sebagai sahabat. Bahkan sebagian jin itu ada yang menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Karena apa? Bertemu langsung di dunia, di alam dunia, di hadapan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah SAW dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, itu tentang sahabat. Kemudian amma ba'du yakni fasal antara pembukaan dan inti daripada apa yang akan dibahas di dalam kitab ini. Ini pembukaannya aja sudah Masya Allah mengetuk hati kita. Ketahuilah kalimat Al-Imam Al-Ghazali ini benar-benar Masya Allah. Perhatikan, fa'lam ayyuhal haris. Ketahuilah wahai kalian semua yang haris. Haris ini orang yang haus, orang yang menginginkan alat tibasil ilm, untuk mendapatkan ilmu. Al-mudhir min nafsihi sidqar raghbah fihi, orang yang menampakkan di dalam dirinya ar-raghbah, keinginan menggebu-gebu di dalam mendapatkan ilmu. Kata beliau, wa fartat ta'ashshuq ta'atushi ilaih, dan sangat haus akan mendapatkan ilmu tadi, memperoleh ilmu yang akan kita pelajari ini. Ketahuilah, wahai kita semua ini yang haus akan ilmu, yang menggebu-gebu jiwanya untuk mendapatkan ilmu. Ketahuilah, annaka, bahwa sesungguhnya engkau, yakni kita semua ini, in kunta, apabila kalian, kita semua ini, taqsidu bi talabil ilm, bertujuan dalam menuntut ilmu seperti ini, datang ke majelis, duduk, bawa kitab, tujuannya untuk apa? Al-munafasah. Munafasah itu apa? Untuk mencari nama, mencari ketenaran. Wal mubahah, untuk mubahah. Mubahah itu apa? Untuk iftikhar, bangga-banggaan. Oh, ana nih ahli ilm, ana ini orang yang belajar. Tujuannya untuk itu. Wa taqaddum 'alal aqran, tujuannya untuk mendahului atau mengungguli daripada teman-teman seumuran kita atau satu geng kita, satu zaman kita. Tujuannya untuk ilmu, untuk kita biar unggul di hadapan teman-teman kita. Tujuannya untuk supaya dipandang sama manusia pada contoh ke hadapan dia. Wajah Allah dunia, dan tujuannya untuk mendapatkan kekayaan dunia. Maka ketahuilah kalian ini dalam menuntut ilmu sama saja kalian sedang berjalan di dalam menghancurkan agama kalian. Kalau kalian tujuannya seperti itu, wa ihlaki nafsik, dan membinasakan jiwa kalian, wa bai'i akhiratik di dunia, dan kalian sedang menjual akhirat kalian untuk dunia kalian kalau bertujuan dalam menuntut ilmu seperti itu. Ini baru pembukaannya aja kayak gini. Ini makanya kemarin kita sebutkan, kalau kita mau tahu ulama dunia sama ulama akhirat, bedanya gampang. Ulama yang cinta sama Imam Ghazali, yang baca kitabnya Imam Ghazali, berarti itu ulama akhirat. Karena apa? Ini orang ulama yang tujuannya dunia, takut baca kayak gini, kesindir langsung. Belum apa-apa sudah kesindir, ya apa ya? Iya kan? Wah, serem ini. Ya. Kemudian apalagi, ketahuilah, wa safqatuka khasirah, dan kataanmu ini akan merugi. Yakni safqah ini yakni seperti akad. Jual belimu ini akan rugi. Wa tijaratu kabairah, sama tijarah, jual beli kalian ini bairah, akan rugi. Wa muallimuka mu'inun, dan yang mengajarkan ke kalian ini, ya Allah, mu'inun laka,
ala isyanik, yang ajarkan kalian gurunya, yang ajarkan kalian dengan tujuan kalian ini untuk mendapatkan dunia, sama saja gurunya ikut-ikut membantu kalian di dalam kemaksiatan kalian. Nuntut ilmu masih dianggap maksiat. Gara-gara apa? Niatnya. Hatta yang ngajar kena juga. Ikut bantuin berarti. Wasyarikun laka fi khusranik, dan yang ngajar itu tadi, gurumu itu tadi syarikun, sederajat bareng sama kalian dalam kerugian kalian. Wa huwa kama sayfi min qutba'id bari, dan ini ibarat orang yang menjual pedang kepada orang yang mau merampok. Jual pedang merampok. Sama saja gurunya seperti itu. Ngajari orang atau murid yang tujuannya murid tadi untuk bangga-banggaan, untuk dunia atau untuk mendapatkan dunia, terus dia ikut ngajarkan ilmu, ini sama aja guru tadi memberikan pedang kepada perampok untuk merampok. Wa man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syadril kalimah kana syarikan biha. Dan ketahuilah siapa orang yang membantu di dalam kemaksiatan walaupun bi syadril kalimah, dengan sepenggal kalimat, maka dia termasuk orang yang berbuat maksiat tersebut. Ya Allah. Bahkan disebutkan waktu ilmu ila ghairi ahlihi kabuqatil khanajir jawahir wal dhahab. Orang yang meletakkan ilmu bukan pada tempatnya, bukan pada orang yang benar-benar menuntut ilmu dengan tujuan yang baik, maka seperti dia meletakkan perhiasan dikalungkan di babi. Hinzir, mengalungkan perhiasan di hinzir. Kemudian wajahnya niat buka. Nah, sekarang niat yang kedua nih. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua ini. Wajahnya niat buka. Kalau kalian ini niatnya apa? Wagas juga tujuan kalian lima bainaka wa baina Allah. Tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Minta ilmu dalam menuntut ilmu tadi. Yakni di sini jelas Al-Imam Ghazali mensyaratkan dengan sekul niat, dengan niat yang benar-benar jujur, yang benar-benar baik. Ya, Allah yukadibuhal amal. Nah, dengan apa? Dengan tidak mendustakan dengannya amal. Kalau kita mau tahu orang yang bertujuan dalam menuntut ilmunya itu baik, amalannya baik. Kalau dalam menuntut ilmu tujuannya jelek, kelihatan dari amalannya jelek. Seperti itu. Maksud daripada itu tadi yang disebutkan tadi. Ya. Dalam tujuan itu kalian untuk mendapatkan hidayah. Apa itu hidayah? Tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah di sini disebutkan contohnya untuk apa? Litahsin ijazah jahat, untuk mendapatkan kita ini dicabut daripada diri kita kebodohan. Wasahibul juhal, dan dari segala jenis-jenis kebodohan. Atau niatnya tujuannya untuk mendapatkan hidayah ini itu untuk menghidupkan agama. Wa ibqa'ul Islam, mengentalkan agama Islam, syariatnya Rasulullah SAW. Tujuannya itu duna mujarrad riwayat, bukan tujuannya cuma mujarrad riwayat an ulama an seperti itu tak, untuk menakal ilmu. Itu namanya mujarrad riwayat, dapat dari syekh ulama tapi tidak diamalkan. Ya, absyir, maka beruntunglah kalian kalau tujuannya seperti itu. Tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk menghidupkan agama Islam, menghidupkan syariatnya Rasulullah SAW. Maka absyir, beruntunglah kalian. Wah, ini disebutkan yakni tujuan seperti tadi
digambarkan daripada amalan. Makanya disebutkan salah satu guru kami itu dalam niat menuntut ilmu itu katanya apa namanya, utlubul ilma li'amala bih laisa liyu'alliman nasa bih. Tuntutlah ilmu li'amala bih, untuk kalian amalkan itu ilmu. Laisa liyu'alliman nasa bih, bukan untuk kalian ajarkan ke orang lain. Nanti dulu, amalkan dulu. Kalian dapat ini, sunnah seperti ini, bangun tidur seperti ini, pakai siwak ini, sholat sunnah, amalkan dulu. Jangan langsung coba ke sana sini, pakai status gini tapi tidak pernah. Iya kan? Amalkan dulu. Kalian mendapatkan ilmu, amalkan. Jadikan ilmu itu berada di dalam hati kalian. Itu tujuan dalam menuntut ilmu yang paling benar. Fa'absyir, maka beruntunglah kalian. Fa'innal malaika, karena para malaikat ini yang hadir di sini tafsudu lana ajnihata ila masyai, membentangkan sayapnya apabila kalian berjalan dalam menuntut ilmu. Ini di dalam hadis sahih jelas ya kan? Siapa orang yang menuntut ilmu maka basatal malaika ajnihatahu ta'ziman wa ikraman li ahli ilm. Para malaikat itu membentangkan sayapnya untuk berada kita ini jalan di atas sayapnya malaikat untuk apa? Untuk mengagungkan, memuliakan orang yang menuntut ilmu sampai segitunya. Kemudian apa? Wa ikanal bahri tastaghfir laka ila sa'id. Dan ikan-ikan yang ada di lautan, ini salah satu hewan yang paling banyak, tidak ada jumlahnya bisa dihitung. Yang ada di dunia ini, sangat bisa hitung berapa miliar ada ikan di dunia ini. Dari sekian jenis, ribuan bahkan mungkin jutaan jenis ikan. Berapa banyak ikan? Semua ikan yang ada di lautan astagfirullah, memohonkan ampun untuk kalian apabila kalian menuntut ilmu, jalan dari rumah dengan tujuannya tadi untuk menghidupkan agamanya Allah, untuk menghidupkan syariatnya Rasulullah, untuk mengamalkan apa yang kalian dapat di dalam menuntut ilmu. Itu tujuan utama dalam menuntut ilmu kita. Kemudian walakin, akan tetapi, kita dulu akan tetapi yanbaghi, kalian harus layak bagi kalian anta'alama qabla kulli syai', untuk mengetahui sebelum daripada sesuatu nanti lautan ilmu. Apa itu? Annal hidayah, bahwa sesungguhnya hidayah yang akan kita dapat itu adalah hidayah samratul ilm, yang mana hidayah itu adalah samrah, buah daripada ilmu. La hidayah, memiliki bidayah, permulaan ini ada permulaannya, walihayah, dan ada wujudnya, penghujungnya. Yakni di sini yang dimaksud al-nihayah al-bidayah itu apa? Syariah wal thariqah. Yakni al-bidayah di sini asy-syariah wal thariqah. Apa itu syariat? Syariat adalah ahkamun allati kallamna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala min al-wajibat wal mandhubat wal muharramat wal makruhat wal jaizat. Hukum-hukum yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, daripada jenis hukum yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang jaiz. Itu namanya syariat. Jadi harus ada pemulanya dulu. Tidak bisa kita orang langsung udah makom wali, amalan ini seperti ini, orang hidupkan malam dengan ini langsung ibadah. Tidak pernah belajar ilmu, tidak pernah belajar kaifiyah wudu, tidak pernah belajar kaifiyah sholat, tidak pernah nanti hukum-hukum mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang fardu. Tidak ada yang ngerti seperti itu. Terus dia langsung amalkan. Harus tahu bidayahnya dulu, pemulanya dulu. Apa itu syariat? Dan apalagi satunya thariqah. Apa itu thariqah? Yakni al-amal bil wajibat wal mandhubat wa tarkul manhiyat wa tasalli an fudulil mubahat. Itu thariqah. Thariqah itu bukan amalan lirik-lirik, bukan.
ditinggalkan. Itu namanya tariqah. Ya, dan juga tahalli an fudul mubahat, dan membersihkan diri, mengkosongkan diri daripada fudul. Fudul ini terlalu berlebih-lebih dalam yang mubah, seperti makan mubah tapi berlebihan, minum mubah tapi berlebihan, mandi mubah tapi berlebihan. Nah, ini namanya fudul anil mubahat. Ini tariqah meninggalkan itu, membersihkan diri dari itu semuanya. Ya. Kemudian apa? Wal asru bil ahwat, dan mengambil sesuatu yang paling hati-hati di dalam beramal. Kal wara' wa riyadhah, seperti sifat wara', rasa takut akan perbuatan haram. Kemudian apalagi riyadhah, riyadhatul nafs, membelanjut hawa nafsu yang tadinya bikin tidur ngantuk lawan, yang tadinya malas buat ke masjid, malas buat taklim lawan. Ada tariqah ya ikhwan. Ini yang dimaksud tariqah itu seperti ini, bukan tariqah kita orang lepas tariqah pegangan sampai. Lah, itu nanti dulu. Orang langsung pinginnya cepat jadi, wah saya dapat tariqah ini, dapat ijazah dari tariqah ini. La haula wala quwwata illa billah. Tapi tidak pernah datang majelis ini. Dan buat apa ijazah kalian? Buat apa terus kalian pegang-pegangan kayak itu? Nanti dulu, itu memang ada seperti itu, tapi itu butuh dengan taklim dulu, butuh dengan hidayah dulu. Itu yang diambil tariqah seperti ini. Kalau kalian mau tahu tariqah itu seperti ini, iya. Wah, banyak ini. Dan kita lihat bahwa tariqah Sa'dah Al-Ba'alawi, tariqah Sa'dah Al-Ba'alawi, atau tariqah Ahlul Bait Rasulullah SAW itu ada 5 asasnya, yakni al-ilm wal amal wal khauf wal wara' wal ikhlas. Ilm, belajar dulu, ngamalkan ilmu, kemudian ada sifat khauf, sifat takut sama Allah, dan ada sifat wara', dan ada sifat ikhlas. Itu asas yang disebutkan oleh Abdullah bin Abdul Hamid ketika ditanya apa itu tariqahnya Sa'dah Al-Ba'alawi. Itu tariqahnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu apa? Wanihayah, ada penunjuknya. Nah, kalau sudah kita memasuki bidayah dengan belajar syariat, belajar kitab-kitab, ngamalkan tariqah yang disebutkan, sudah baru ada nihayah. Nihayah itu apa? Al-haqiqah wal yaqin. Ilmu hakikat sama ilmu yakin. Oh, ini derajatnya tinggi lagi nih. Lah kita orang belum bidayah langsung mendapat hakikat. Kita mau mendapatkan sesuatu yang sangat tinggi tanpa memiliki fondasi yang ada di bawah kita. Dia tidak nyampe. Yang ada kepleset jatuh kita orang, tidak punya fondasinya. Apa itu yang disebut hakikat? Hakikat itu ya fahmul haqa'iq al-asya'. Nah, ini para ulama, orang-orang salihin, para wali-wali Allah, mereka orang bisa mendapatkan ilmu hakikat. Bahkan sebagian min ahli yakin, termasuk orang yang ahli yakin, yakni apa? Kepahaman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepahaman tentang hakikat-hakikat sesuatu yang ada di dalam ilmu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, kasyuhudil asma' was sifat wal dzat wal mughayyabat, dan seperti mensaksikan sesuatu sir daripada asma Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dzatnya Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang gaib, wa asrarul Quran, dan sir daripada Al-Quran. Makanya orang kalau tingkatannya tinggi, tafsir di Quran, rahasia Quran seperti keluar dari mulutnya, yang mungkin tidak ada di kitab-kitab, yang mungkin tidak ada di dalam kalam-kalam para ulama. Seperti itulah banyak para ulama daripada orang-orang saleh yang dulu mereka orang mentafsirkan Quran. Contohnya salah satu mujaddid az-zaman beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, yakni mujaddid Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadzili, abahnya Habib Salim. Itu beliau di dalam mentafsirkan Al-Quran, di dalam satu surat
am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullah min fadlih am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullah min fadlih wa hum yatluna al-kitab wa qad atayna ala Musa wa ala Ibrahim. Dan kami akhir itu tanya siapa itu am yahsuduna an-nas, dijawab sama Nabi Abdullah bin Umar syahid ahlul bait. Mereka itu adalah ahlul bait, keturunannya Rasulullah SAW. Am yahsuduna an-nas, di Al-Quran disebutkan apa sih yang membuat orang-orang ibadah hasud ala ma atahumullah min fadlih, terhadap sebagian orang yang diberikan sama Allah daripada karunia-Nya, kelebihan karunia-Nya. Waqad atahum ala Musa wa ala Ibrahim, dan Allah telah memberikan kelebihan kepada keluarga Nabi Allah Musa, keluarga Imran, keluarga Nabi Allah Ibrahim. Kenapa kalian hasud? Apa yang menyebabkan kalian sampai hasud kepada ahlul bait? Itu salah satu tafsir Al-Habib Abdullah bin Umar Syafi'i yang disebutkan di dalam manahij beliau itu. Kalimat majmu' kalamnya beliau itu. Itu mereka orang keluar sendiri asrar Al-Quran karena apa? Mereka sudah mendapatkan ilmu hakikat, ilmu yakin. Ya, dan ini semua yang disebut ilmu ladunni, ilmu ladunni. Kata Imam Malik apa katanya? Man alima bima alima warasahu Allahu ma lam ya'lam min ilmin ma lam ya'lam. Itu Imam Malik. Imam Malik mengatakan mazhab Maliki, Imam Malik mengatakan apa? Man amila bima alima, siapa orang yang mengamalkan sesuatu yang dia ketahui, dia pelajari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, mewariskan kepada dia dengan ilmu malam yang dia tidak sangka-sangka. Itu yang dianggap ilmu laduni. Ilmu laduni itu didapat bukan dengan riyadhah, mutih, poso mutih, terus ini. Enggak. Ilmu laduni didapatkan dengan apa? Kalian belajar, kalian amalkan apa yang kalian belajar. Itu namanya ilmu laduni, bisa didapat dengan seperti itu. Iya Pak ya? Ini disebutkan Imam Malik. Kemudian wal yakin, dan keyakinan, ilmu yakin yang disebutkan ahlul yakin. Ya, apa itu ibarat an quwwatil iman? Ini salah satu ibarat akan kekuatan keimanan pada diri seseorang, buat tabat dan kekokohan, buat rusuh dan kekokohan keimanan tadi, hatta yusiru katut syameh, seperti keimanan itu seperti tiang yang sangat kokoh dan kokoh. La tazalzal asyukuk, tidak bisa tergoncang-goncang sama keraguan daripada omongan sana sini, omongan yang wala tanza'zahu al-awham, dan tidak bisa tergoncangkan oleh pemahaman-pemahaman yang dia dapat, bahkan tidak akan masuk di dalam diri orang yang memiliki keyakinan yang kuat dan ahli yakin tadi. Itu albattah sedikit pun keraguan dan goncangan tadi daripada pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kalau kita orang kan enggak, nanti ada yang pendapat ini bingung, kita ragu. Pendapat ini ada yang mengatakan maulid bid'ah, ada yang mengatakan maulid ini ragu, apa bid'ah? Enggak ada zamannya Rasul, masih ragu. Ini kalau orang yang ahli yakin, mereka orang dalam hal-hal terbuka, sudah ketok, sudah kelihatan semuanya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sedikit orang-orang yang mendapatkan maqam min ahli yakin. Masya Allah, itu di kitab Risalatul Mu'aman yang disebutkan. Dan ini semua ada di dalam ilmu tasawuf. Nihayahnya tadi itu ilmu tasawuf. Kalau di dalam ringkasan, diringkas ada bidayahnya itu ilmu syariat, nihayahnya itu ilmu tasawuf. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan apa namanya? Man lalahu nasibun min ilmil batin akhaf alaihim min su'il khatimah. Siapa yang tidak pernah mendapatkan ilmu batin, tidak pernah belajar ilmu tasawuf di dalam kehidupannya, maka aku takutkan dia mati dalam keadaan matinya su'ul khatimah. Waliyadu billah min dzalik. Itu Imam Ghazali, kalau Imam Ghazali seperti
tadi walaha bidayah wa nihayah. Itu tadi keterangannya. Zahir wa batin. Ada ilmu zahir, ada ilmu syariat, wa batin ilmu tasawuf, ilmu tentang membersihkan hati, ilmu tentang sifat, ilmu tentang adab-adab dan lain-lainnya. Itu namanya ilmu batin. Dan keduanya ini harus kita pelajari, harus kita miliki. Setidaknya kita mengamalkan kitab hidayah dan mengambil daripada sedikit daripada ilmu syariat, mempelajari ilmu syariat tentang hukum-hukum sholat seperti itu. Kitab Safinatul Najah, kitab Muqaddimah Al-Maghramiyah, kitab I'anatul Talibin dan lain-lainnya. Itu kita syariat. Harus kita belajar itu. Baru kita mau tariqah-tariqahan, ayo. Ya kan? Kita mau wirid-wiridan, amalan-amalan, ayo. Jangan langsung amalan ini, mojo ini, tapi tidak pernah belajar seperti ini. Ini namanya orang yang sesat, tapi dia tidak sadar akan kesesatannya. Ini bahaya, tapi itu tidak kendali. Kemudian, walau usul ila nihayatiha, dan ketahuilah kalian tidak bakal sampai kepada nihayah tadi, ilmu yakin. Hakikat, ilmu hakikat tadi, illa ba'da ihkam bidayatiha, kecuali setelah kalian berada atau mendalami tentang bidayah, pemulaan tadi, syariatnya tadi, tariqahnya tadi. Seperti itu. Wala utul ala batiniha, dan kalian tidak akan bisa menyelam di dalam ilmu batin, ilmu tasawuf tadi, illa ba'dal hukum al-zahirha, kecuali kalian telah takut di dalam ilmu zahir, ilmu syariatnya tadi. Seperti itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa ana musyirun 'alaika bidayatul bidayah. Dan ini kata Imam Ghazali, aku akan berikan kepada kalian, aku kasih petunjuk kepada kalian tentang bidayah, permulaan daripada kalian memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut kitab Bidayatul Hidayah. Di sini Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas berhenti ketika ta'lim ngajari muridnya Syekh Ali bin Abdullah Al-Aras. Syekh Ali bin Abdullah Al-Aras itu muridnya Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Beliau pertama datang dari Doan, aslinya Doan Syekh Ali bin Abdullah Al-Aras itu daerah Quraibah kalau nggak salah. Ya, desanya namanya Quraibah itu Doan. Itu datang ke Quraibah mau belajar sama Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Pertama kali datang mau duduk bawa kitab nih, sudah mau ta'lim udah niat. Ayo, ini baju turun itu dulu. Ayo antar ke ini, bikin kopi, suruh ini, suruh macam-macam. Suruh kita. Sampai beberapa tahun, sampai dengan penuh cobaan dialami Syekh Ali Barah, sampai didatangi sama jin, sama setan. Diiming-iming itu teman-temanmu di Mekah sana, kan pada zaman itu namanya Syekh Ali Barah itu pada berangkat sebagai berangkat ke Mekah untuk nuntut ilmu. Terus jadi orang alim sudah hantam kitab ini lakuin. Lah ente baca kitab tidak pernah. Itu setan gitu. Kamu masih nurut aja begitu tidak. Sampai setan ngomong apa? Kamu masih menurut aja sama itu sih buta itu. Tapi mbak kenapa sampai bilang gitu. Apa nama Syekh Ali Barah? Justru sempat goyang beliau. Syekh Ali sampai datang kata dia apa? Kata Al-Imam mengatakan Al-Atas, tadi kamu ketemu siapa? Ketemu seorang syekh, seorang guru, pakaian itu. Saya tanya tadi, bilang apa aja? Gini, sebut itu bahwa bilang seperti itu. Ya, ketahuilah itu adalah setan. Tapi jelma jadi seorang syekh. Ya, sekarang kamu sini ambil air wudu duduk di hadapanku, bawa kita hidayah. Bawa kita hidayah sambil wudu, ya duduk di hadapan Habib Umar, baca dari Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam sampai sini bahwa ana musyirun alaika bidayah. Oke, berarti suruh berhenti sama Habib Umar, ajus hukum. Aku ijazahkan kepada kalian, kepada kamu ilmu zahir, ilmu batin, semuanya ilmu hakikat, ilmu yakin semua. Sampai Syekh Ali bin Abdullah Al-Aras itu menjadi orang yang paling alim di antara teman-temannya semua yang belajar di Mekah tahun-tahunan. Seperti itu kelebihan daripada khidmat pada seorang ulama.
Itu salah satu kemuliaan daripada kitab bidayah. Tidak ada satu orang alim, ulama, minus sholihin yang tidak pernah belajar kitab bidayah. Tidak ada mustahil. Mustahilnya mutlak lagi. Kalau ada orang saleh, orang ngaku orang alim ditanya, "Kamu pernah belajar kitab bidayah?" Oh, tidak pernah. Perlu dipertanyakan belajar di mana. Benar. Jadi kalau Allah ini, kalau di pesantren itu tidak ada pelajaran bidayah, perlu dilakukan di pesantren. Kasih kita bidayah, dibaca semuanya di mana-mana, di Indonesia, di Hadramaut, di Malaysia, di Mesir, di Kairo, di mana semuanya. Kita bidayah masyhur. Karena Al-Imam Ghazali. Wah, alhamdulillah kita orang di sini bisa kumpul bareng, bisa baca bareng. Insya Allah ini termasuk salah satu jalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sampai di sini kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya والمسلمين أجمعين بالرب الأسماء والجود من على الاكتساب بالمصطفى الرسول بكل سر صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عدد رشد صحبه والحمد لله والحمد لله رب العالمين والقبول. بارك الله فيكم.